Halo semua, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi metode penelitian sosial. Penelitian sosial adalah suatu metode analisis situasi untuk merumuskan berbagai masalah sosial dengan maksud untuk menemukan aspek baru, memahami sebab-sebab beserta interaksinya, mengoreksi, mengadakan verifikasi, dan memperluas pengetahuan yang sangat diperlukan dalam mengembangkan teori dan tindakan praktis. Pada tahapan penelitian, secara garis besar langkah-langkah penelitian dibagi dalam 3 langkah, yaitu pembuatan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan penelitian. Pada penyusunan rancangan penelitian merupakan pokok-pokok perencanaan dari sebuah penelitian yang tertuang dalam suatu kesatuan naskah. Rancangan penelitian terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti adalah masalah yang dapat memotivasi seseorang untuk segera melaksanakan penelitiannya. Selain itu, data tentang suatu masalah yang akan diteliti harus cukup tersedia di lapangan. Yang kedua, studi pendahuluan, yang mana dilakukan untuk mencari informasi yang diperlukan peneliti agar masalahnya menjadi jelas serta menjajaki kemungkinan diteruskan atau tidaknya suatu penelitian. Yang ketiga, merumuskan masalah. Apabila dari studi pendahuluan informasi tentang masalah yang akan diteliti sudah cukup jelas, maka penelitian harus membuat rumusan masalah. Yang keempat, merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang berfungsi sebagai tempat berpijak dalam melaksanakan penelitian. Yang kelima, memilih pendekatan. Pendekatan adalah metode atau cara yang akan dipakai dalam melaksanakan penelitian. Penentuan pendekatan ini sangat berpengaruh terhadap penentuan variabel atau objek penelitian, subjek penelitian, serta sumber perolehan data. Secara umum, ada 2 pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam, menentukan jenis dan sumber data. Langkah ini menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti dan dari mana data yang diperoleh. Tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap pelaksanaan penelitian, terdiri dari langkah-langkah kegiatan berikut. Yang pertama, menentukan dan menyusun instrumen. Instrumen ini sangat bergantung pada jenis dan dari mana data diperoleh. Yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data dan kemudian mengolahnya bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Apabila data yang didapatkan salah atau tidak sesuai, hasilnya pun akan salah atau tidak memenuhi persyaratan data yang sahih atau benar. Akibatnya terjadi pengulangan pengumpulan data. Yang ketiga, ada analisis data. Dalam menganalisis data, dibutuhkan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data sehingga mudah untuk mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, menarik kesimpulan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan penelitian. Pada tahap ini, kegiatan penelitian telah selesai dan tinggal mencocokkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada tahap penyusunan laporan penelitian. Membuat laporan penelitian adalah proses menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan. Agar hasil penelitian dapat diketahui orang lain, seseorang peneliti dituntut untuk menyusun hasil penelitiannya ke dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, struktur penulisannya secara umum adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari pendahuluan, kemudian penyusunan kerangka teoritis dan perumusan hipotesis, kemudian metodologi penelitian, kemudian hasil penelitian, kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir laporan penelitian dapat pula ditambahi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Jenis-jenis penelitian. Ada beberapa jenis penelitian. Secara garis besar, penelitian dapat dibagi dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, penelitian berdasarkan tujuannya, yang dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar adalah kegiatan utama untuk mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat. Contohnya, penelitian dilakukan oleh Clifford Geertz mengenai Islam yang ada di Jawa. Kemudian penelitian terapan
yang mana penelitian ini berusaha menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penelitian ini mengenai seringnya terjadi tawuran antar warga. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, penelitian berdasarkan metodenya. Menurut metodenya, penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu penelitian historik, penelitian survei, penelitian eksperimen, penelitian observasi. Yang pertama, penelitian historik. Fokus kajian penelitian historik adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, penelitian tentang stratifikasi sosial pada masa penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua, penelitian survei. Dalam penelitian survei, seorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran atau kuesioner. Misalnya, tawuran antar pelajar. Metode penelitian survei banyak digunakan oleh para peneliti sosial di Indonesia untuk mengkaji berbagai fenomena sosial. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, seorang peneliti merekayasa dan mengkontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, kajian tentang pengaruh guru terhadap prestasi belajar siswa. Jika terdapat perbedaan prestasi belajar di antara siswa, maka dapat dikatakan bahwa metode pendekatan guru dalam mengajar berpengaruh terhadap prestasi belajar pada siswa. Yang keempat, observasi. Tujuan penelitian observasi adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Melalui penelitian observasi, seorang peneliti dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial suatu masyarakat yang sulit diketahui dengan metode lainnya. Yang ketiga, penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Berdasarkan taraf pemberian informasi, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu penelitian eksplorasi, deskriptif, dan eksplanasi. Yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian ini menggali suatu gejala yang masih baru. Mengingat bahwa topik yang akan diteliti merupakan topik yang baru, maka penelitian ini memiliki sifat kreatif, fleksibel, serta terbuka pada berbagai informasi yang ada. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif telah menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian ini mengungkapkan secara lebih detail. Yang ketiga, penelitian eksplanasi. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini seringkali diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan mengapa dalam upaya mengembangkan informasi yang ada. Yang keempat, ada penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian dibagi menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Penelitian ini hanya melihat data pada lapisan permukaan seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besarnya penghasilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik survei. Kemudian ada penelitian kualitatif, menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah wawancara. Data untuk jenis penelitian ini tidak dianalisis dengan statistik. Yang kelima, penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan tempat pelaksanaannya, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Yang pertama, penelitian laboratorium. Penelitian ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Tujuannya untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, mengadakan tes, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah data sehingga kecenderungan gerak gejala sosial dalam suatu masyarakat tertentu dapat diramalkan. Yang kedua, penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Contohnya, penelitian tentang kehidupan para wanita pekerja, kebudayaan masyarakat terpencil, atau harga pasar. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi pada masyarakat. Yang ketiga, penelitian perpustakaan atau kepustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan. Contohnya buku, jurnal, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dan
dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan pada hakikatnya menjadi fondasi dan alat utama bagi praktik penelitian lapangan. Ya, akhirnya selesai juga pembahasan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.